Ada Depot Lompot. Dan juga dengan Bapak Yunanda Eka Perwira. Kami Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PDIP. Bisa saya hai dulu dong, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yunanda ini dipanggilnya Kang Yun. Alhamdulillah kalau bisa dipanggil Kang Yun. Ikut muda saya. Ikut muda, ya kan bawahnya jadi muda. Kalau di Jakarta jadi Bang Yun. Iya. Kang Yun. Fleksibel. Wah, bebas lah ya, bebas. Tadi datang kelihatannya pakai ojol. Tumben-tumbenan atau memang suka pakai ojol? Iya, saya kan penikmat teknologi lah ceritanya. Iya. Teknologi yang masih murah-murah bisa kita jangkau ya nggak lain adalah aplikasi untuk ojol begitu. Oh iya. Dan itu penting banget di Bandung ya. Kita Betul. lihat kan, aduh alhamdulillah sebenarnya sekarang sudah mulai berputar lagi nih ekonomi, tapi kan jalan juga makin banyak penikmatnya begitu. Jadi solusinya di Bandung baru ada ojol sekarang. Jadi memang itu saya sangat berterima kasih sekali pada pengemudi ojol ya di Kota Bandung khususnya. Ini jadi solusi buat kita semua sesungguhnya. Lagi- Apalagi kalau kita pesan GoFood. Nah, itu kan sangat membantu sekali kan ketika Betul, kita lapar ya kan, tapi mager keluar pesan aja langsung. Apalagi kalau hujan. Nah, iya benar, kalau hujan juga kita kan malas buat keluarnya ya kan. Untungnya tadi nggak hujan. Jadi walaupun gerimis sedikit pas saya naik itu berhenti tuh. Iya. Itu kekuatannya mungkin. Gua kalau tengah-tengah lagi naik motor kan hujan mungkin bisa kepikir dulu beli ponco. Biasanya Ponco 10.000. Iya, ponco Sekali pakai. Iya. Tapi tadi aman lancar ya di jalanan. Alhamdulillah walaupun cukup padat ya, saya kira lalu lintas tadi saya sangat bersyukur ya, terutama kita melihat setelah pandemik ini mulai mereda, ekonomi berputar lagi, masyarakat sudah mulai bisa senyum. Benar. Karena kan masker udah banyak dibuka tuh kan. Nah, iya. Selama ini kan nggak ada yang tahu nih senyum apa. Betul. Ini cantik enggak ya? Kita ketemu sama ibu. Kalau cewek mau pakai masker ya. Tapi dengan pakai ojek online sendiri itu kan produk dari Indonesia sendiri ya Pak ya, yang harus memang kita support. Iya, betul. Dan ini Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat bertugas mengatasi masalah perekonomian yang ada di Jawa Barat. Waduh, kayaknya keren banget mengatasi masalah ya. Walaupun sebenarnya ya kerjaannya mungkin sharing lah ya, kita dengan eksekutif, terutama juga dengan para pengusaha, Betul. dengan pelaku usaha yang memang ada di masyarakat sendiri, UMKM misalnya, bahkan dengan media sebenarnya. Kami itu bekerja sama sangat erat dengan media, karena nggak mungkin misalnya ada program di pemerintah bisa diketahui masyarakat tanpa melalui media. Karena Walaupun sudah ada sosmed, Iya. tapi media tetap sangat efektif. Oh, iya. Karena sekarang juga orang-orang pasti memegang sosmed ya kan, masih ngedengerin radio contohnya, TV juga. Dan UMKM juga kan sekarang udah mulai digitalisasi. Betul, itu yang poin yang penting sekarang, bagaimana kita di Provinsi Jawa Barat sedang mendorong agar UMKM itu go digital. Sebelum pandemi itu di Jawa Barat mungkin hanya sekitar 17% UMKM itu yang sudah masuk ke digital. Tapi setelah ini mungkin sudah hampir 30%. Jadi betul-betul terdorong tidak hanya karena program pemerintah tentu saja, tetapi karena banyak sekali kepentingannya di sana bagi masyarakat. Kan kita tadi kan beli makanan aja pasti online. Akhirnya itu kan mendorong UMKM kita untuk juga masuk ke wilayah online ini. Dan menurut saya sangat positif. Karena ke depan nanti akan terus tumbuh begitu yang namanya bisnis digital ini. Dan pemerintah pusat sudah mengatakan ya sekarang sudah mungkin mencapai ribuan triliun ya nilai ekonominya se-Indonesia begitu. Nah harapannya apa? Harapannya ya semakin banyak UMKM terlibat dan semakin banyak dorongan dari pemerintah. Karena nggak mudah masalahnya. Walaupun kita mikir udah gampang tinggal install aplikasi begitu ya. Ternyata nggak seperti itu. Jadi kan kalau kita masuk ke marketplace nih, marketplace ini kan banyak sekarang. Tapi kan seakan-akan itu baru buka toko aja. Kayak kita punya warung misalnya, Betul. kalau nggak promosi, mana ada orang tahu kan? Promosi Sama, cara, di marketplace juga begitu. Jadi walaupun sudah punya akun, nah tapi kan kalau orang nggak tahu gimana bisa mau beli? Produknya cuma dipampangin tapi nggak tahu itu manfaatnya apa, dari apa, keunggulannya apa ya betul. Harus ada story juga. Nah mengajari UMKM ketika sudah go digital juga PR yang sangat panjang begitu. Benar. Itu kan tadi baru 30% ya. Apakah Sekitar, ya. goalnya itu 100%? Alhamdulillah kalau bisa 100%. Saya berharap sih begitu ya. Artinya suatu saat memang digital market itu bukan alternatif lagi, tapi itu yang utama begitu. Baru kita nanti mikirin bagaimana kita bisa produk asli Jawa Barat itu betul-betul menjadi penguasa. Ya
kita tidak bisa tutup mata lah kalau lihat marketplace sekarang kan kebanyakan produknya bukan dari Jawa Barat, Iya. bahkan dari luar impor, Iya, gitu kan? banyak ya. Iya, dan itu penting sekali. Sekarang pemerintah itu mendorong agar setiap belanja setiap tahun itu 40% minimal untuk UMKM lokal. Jadi contoh misalnya Jawa Barat punya anggaran APBD 40 triliun, maka kalau 40% berarti 16 triliun wajib dibelanjakan dari UMKM Jawa Barat yang lokal begitu, atau perusahaan di Jawa Barat saja. Nah, sisanya boleh, mungkin ada yang dari luar Jawa Barat, ada yang impor dan sebagainya. Dan ini penting sekali karena selama ini nggak begitu kondisinya. Banyak kan ya kalau kita pengadaan barang dan sebagainya kan nggak ngelihat dari mana asalnya. Iya, iya. Tapi yang dilihat, oh iya ini bagus, oh iya ini lebih murah begitu kan. Iya. Nah, sekarang nggak boleh begitu saja. Jadi harus dilihat dulu, ini perusahaannya dari Jawa Barat atau tidak begitu. Nah itu dikasih slot sampai 40%. Jadi akan sangat membantu. Dan ini sudah mulai berjalan kebijakan dari pemerintah pusat dan insya Allah tidak hanya pemerintah Jawa Barat, tapi seluruh kabupaten kota di Jawa Barat juga bisa terlibat di situ. Dan sistemnya itu menggunakan e-katalog. Jadi nggak perlu lagi tender yang ribet begitu ya. Jadi Iya, udah iya. langsung di list nih. Semua perusahaan Jawa Barat apa saja, produknya apa saja. Jadi begitu nanti ada belanja sudah tinggal dilihat aja. Oh ya untuk produk ini belinya dari sini begitu. Dan itu sangat-sangat bermudah tadi bicara tentang UMKM go digital tadi. Betul. Jadi nggak sia-sia go digital tapi tetap harus promosi dan sebagainya kan masih agak berat. Nah pemerintah harus mendorong itu tadi. Jadi supaya ada daya saing dia harus dikasih semacam edukasi lah, dalam hal ini justru dilibatkan Benar. dalam program pemerintah begitu. Iya, iya. Dan ini akan, insya Allah menurut saya akan dalam tahun-tahun ke depan akan mempercepat proses go digital tadi. Berarti ini tuh jangka panjang juga ya? Jangka panjang. Ya itu tadi kalau 100% kan ya kita belum tahu sampai kapannya ya. Cuma semoga. Nah, semoga begitu dengan harapan program ini ada ya, tadi ya lebih cepat lagi gitu. Jadi mungkin tahun depan bisa naiknya nggak 1-2%, tapi bisa sampai 10% pertambahannya. Benar. Oke. Kita ikhtiarkan bersama-sama. Betul. Ya. Dan ini dukungan media sangat penting sekali menurut saya. Jadi kalau perlu ya suatu saat sering-seringlah diundang itu bagian pemerintah yang memang menangani bagaimana caranya produk yang diserap oleh pemerintah itu dari UMKM. Jadi mereka paham, masyarakat terutama UMKM, oh ternyata ada. Kan saya yakin nggak semua UMKM tahu ya. Iya. Itu penting sekali itu sosialisasi ini, edukasi bagaimana kemudian persyaratannya apa, bagaimana caranya. Betul. Sampai hari ini kan belum ada. Nah ini harus kerjasama semua pihak menurut saya untuk menggolkan ini jadi satu tujuan besar tadi. Bagaimana semua UMKM itu bisa go digital dan menjadi bagian bisnis yang utama begitu. Jadi anak urban juga sekarang jadi tahu kan Benar. gimana buat UMKM-nya. Dan semoga juga bisa mencapai kalangan atas sampai kalangan bawah tuh. Ya, selama ini Iya. kan pasti ya kalau perusahaan besar begitu ya atau pemodal besar mereka paham di mana pasar ada. Nah, ini kan ini PR keduanya adalah untuk UMKM sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa menjangkau pasar yang cocok dengan produknya. Ya. Itu barang yang agak sulit sesungguhnya untuk UMKM kita yang kadang-kadang mungkin secara edukasi bisnis masih kurang begitu ya. Nah, di sana bisa melalui munculnya program-program pemerintah ini itu mengedukasi. Ini kalau produk ini cocoknya dijual kemana? Kalau produk ini cocoknya dorong promosinya ke provinsi mana misalnya. Jadi nggak perlu harus di Jawa Barat dijualnya. Tapi itu sudah pasti diserap dulu. Kalau tadi pemerintah punya kewajiban 40% belanja produk UMKM begitu. Nah di Jawa Barat ada misalnya kita dorong Pak Gubernur itu membuat yang namanya borongdong.id. Itu portal e-commerce. Isinya yang jualan hanya UMKM Jawa Barat di sana. Oh, cuma Jawa Barat. Khusus UMKM Jawa Barat. Berarti ini Memang masih wadah ya? sudah ada, Ya, tapi ya. tadi kan ternyata tidak mudah juga. Setelah punya toko di dalam e-commerce ini bahkan ya yang beli belum tentu tahu kan. Benar. Apaan borongdong.id itu kan belum tentu tahu juga. Bahkan begitu. portalnya aja baru tahu. Baru mungkin tahu ya. sekarang kan. Anak urban udah tahu belum? Ada itu ya kan? Tapi Pak kalau kendalanya sendiri Pak, khususnya di Jawa Barat nih, apa Pak untuk edukasi mengenai digitalisasi ini? Iya, jadi saya pernah berapa kali ya melakukan reses itu, kumpulin nih pelaku UMKM. Itu sebenarnya terbagi dua tuh. Anak muda banget ada, itu jagoan di konten. Iya betul. Jadi pemasaran digital tuh udah keren lah pokoknya Iya, dia iya. bikin video, foto, produk begitu. Di satu sisi ya, itu adalah ibu-ibu, kaum perempuan yang mungkin umurnya juga udah nggak muda lagi, tapi mereka punya produk. Jadi produknya bagus-bagus, ada yang bahkan sudah ekspor dan sebagainya. Iya. Tapi ketika bicara digital mereka masih belum mengerti Nah, ya. anak muda ini punya konten tapi nggak punya produk. Ibu-ibu ini punya produk tapi kontennya belum bagus begitu. Harus kerjasama. Kemudian PR tadi.
hambatannya itu apa? Tadi sebenarnya ada beda generasi. Nah, tinggal bagaimana menurut saya menyatukan ini menjadi satu kekuatan begitu. Nah, tadi kuncinya sebenarnya bagaimana sebuah platform e-commerce bisa menyatukan itu. Jadi nggak mesti orang yang masuk ke e-commerce itu sudah punya produk. Bisa jadi dia hanya cukup buat konten karena produknya bisa dicari dari tadi pelaku-pelaku yang sudah banyak produknya. Betul. Dan Jawa Barat ini kan sebenarnya terkenal dengan kreativitasnya. Banyak produk kreatif kita itu sudah banyak dijual kemana-mana terkenal. Contoh sepatu Cibaduyut aja begitu ya. itu Legend banget. Dari dulu tuh kan. Kalimantan, di Sumatera itu orang sudah sangat aware banget. Bahkan sampai Malaysia. Sepatu Cibaduyut. Apalagi fashion kita. Saya pernah jalan-jalan ke Bali ke pasar Sukawati itu beli t-shirt. Saya tanya ini bikinnya di mana? Di Sukabumi katanya. Padahal di saat yang sama teman saya lagi ngeborong itu, begitu kan. Jadi ini kan satu hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita enak banget belanja di tempat lain gitu, nggak tahu barang punya kita. Dekat-dekat kita ya, Pak. Iya, artinya mereka di sana itu sangat menghargai produk kreatif kita. Benar. Terutama fashion tadi ya. Fashion itu, menurut saya kita nomor satu. Ekspornya industri kreatif Indonesia pun terbesar itu hampir 25% dari Jawa Barat. Betul. Tadi memang banyaknya orang-orang kreatif di Jawa Barat itu sangatlah banyak ya kan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang orang-orang kreatif yang ada di Jawa Barat ya. Pak, stay terus di Urban Radio. Ada Kajak, ada Devan, dan juga dengan Bapak Yunanda Eka Perwira sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan nama gaulnya Kang Yun. Nama panggung. Biasanya artis-artis gitu ada nama panggungnya kan. Sekarang mungkin nama podcast kali ya. Keren. Terus buat anak urban juga yang mau tahu info terkait program pemerintah, bisa follow Instagramnya Kang Yun di @yunandar_perwira. Betul. Jadi di sana juga dikasih informasi-informasi ya kan. Selain dari urban sekarang kan informasinya bisa mungkin lebih detailnya dari sana. Ya kan? Jadi kita ngomongin masalah UMKM. Ya. Tuh, Devan tuh pernah dapat panggilan curhatan dari Om yang kebetulan memang dia punya UMKM kopi. Bagus banget. Cuma dia bingung dalam digitalnya karena mungkin umurnya udah nggak mungkin lah buat belajar media sosial, agak susah. Usia senja, Itu diserahkan memang ke anak muda. Ya itu udah tepat banget kalau anak muda mau membantu ya produk-produk kopi. Apalagi kopi kita itu dinyatakan sebagai kopi terbaik di dunia. Benar. Dan itu dicanangkannya di Amerika oleh orang Amerika. Jadi bukan kita yang bilang gitu ya. Iya. Tapi kemudian setelah dibawa ke beberapa festival kopi dunia masih nomor 1 juga begitu. Jawa Barat luar biasa lah. Nah, saya bahkan pernah melihat satu pelelangan kopi online begitu di Bandung nih, di salah satu mall itu internasional. Itu bahkan ada kopi kita itu dihargai per kilonya lebih dari $100. Bayangkan. Wow. Itu kan luar biasa sekali ya. Iya. Jadi ya bagaimana kita tidak bangga harusnya ya menghargai itu. Apalagi anak muda nih, saya lihat sekarang anak muda di hilirnya itu keren banget lah bikin pengolahan kopi jadi produk yang bisa dinikmati konsumen itu sudah sangat beragam sekali. Kreativitasnya luar biasa. Dulu zaman saya muda kan ya kalau kopi paling keren kopi tubruk begitu ya. Sekarang semua cold brew aja sudah banyak macam-macamnya begitu, dia hanya satu jenis begitu ya. Dan itu menurut saya penting sekali untuk untuk masyarakat Jawa Barat ke depan. Kenapa? Karena sekarang kita sedang tumbuh sangat cepat sekali industri kopi ini. Tidak hanya di hulu tapi sampai hilir. Jadi semuanya hulu ke hilir itu sangat luar biasa. Mulai dari petani kopinya Jawa Barat udah keren banget sekarang. Jadi mereka sudah bisa memproduksi produk-produk kopi yang tadi yang terbaik di dunia. Kemudian juga para pengusaha kopinya di tengah, di middle itu udah luar biasa. Dia sudah bisa mengedukasi ke petaninya, bisa mengedukasi juga ke marketnya. Belum lagi di hilirnya, kafe-kafe kita begitu ya, yang jualan outlet-outletnya udah juga keren banget. Mulai dari kemasannya, kemudian cara penyajian, bahkan tempatnya juga estetik sekarang namanya desainnya kreatif banget begitu ya. Dan menurut saya tadi kalau ada orang tua yang masih kesulitan sebenarnya ya harusnya sekarang tidak lagi. Anak mudanya udah oke banget. Jadi tinggal bagaimana kita mempertahankan ini dan meningkatkan. Karena masalahnya ternyata supply.
Jadi di hulunya ini masih kurang banget begitu. Kurang lebih baru ada 50.000 hektar kebun kopi di Jawa Barat. Masih jauh lah ketinggalan dibandingkan Sumatera, dibandingkan Sulawesi begitu ya. Jadi kalau dari segi jumlah kita masih kurang, tapi dari segi kualitas sudah oke banget. Bahkan orang-orang di seluruh dunia sekarang datang ke kita secara rutin untuk beli produk kita. Dan itu harusnya ya butuh dukungan dari pihak, terutama perluasan tadi gitu. Jadi tidak hanya tadi industri kreatif bergerak di hilir, tapi supply ini bagaimana kita mempertahankan keunggulan itu. Kalau enggak, harganya naiknya melambungnya nggak kira-kira sebenarnya. Saya pernah didatengin itu calon investor dari Spanyol gitu, datang main ke Bandung, ngobrol di Braga di salah satu kafe. Puyol. Bukan. Orang Spanyol itu. Bukan juga Iker Casillas, bukan. Bukan. Oke. Dia pengen beli produk kopi kita, dijual di Spanyol. Setelah nanya satu cangkir kopi, buset katanya mahal banget gitu kan. Jadi akhirnya dia malah dia jualan produk Spanyol di sini gitu. Jadi ternyata pasar kita juga udah sangat bagus begitu ya untuk jualan kopi gitu. Jadi tadinya kan kita berpikir wah harus ekspor. Betul sih sebenarnya sebagian besar kopi kita diekspor. Tapi tadi orang Spanyol mengatakan marketnya justru lebih kompetitif di Jawa Barat gitu, untuk beberapa produk. Itu penting, dan itu penting menurut saya dipahami oleh anak muda kalau yang mau masuk ke bisnis kopi. Karena dari hulu ke hilir sangat-sangat bagus kan. Betul. Jadi Jawa Barat itu udah sangat lengkap, sumber daya alamnya bisa dieksplor. Sumber daya manusia juga harusnya bisa mendukung itu ya Pak. Ya, salah satu keunggulan kenapa kopi kita tuh paling terbaik karena alamnya itu vulkanis. Gunung di kita tuh ratusan di Jawa Barat, dan itu yang kemudian menyebabkan kopi Arabica itu menjadi nomor 1. Kualitasnya udah specialty premium begitu. Jadi grade-nya di atas 80 ke atas lah. Yang tadi harganya bisa di atas $100 per kilo. Makanya Jawa Barat juga nggak kalah dengan orang-orang yang kreatif. Tapi kalau menurut pemerintah itu gimana tuh cara ngelihat potensi orang-orang kreatif di Jawa Barat? Iya, kalau saya pribadi ya, itu waktu pertama kali terpilih menjadi anggota DPRD tahun 2014, ini kan kedua sekarang. Nah, pertama itu saya diskusi dengan teman-teman kreatif, waktu itu dari Bandung Creative City Forum. Nah, ada Kang Gustaf di sana cerita bagaimana para pelaku ekonomi kreatif itu di Jawa Barat butuh satu wadah begitu. Nah, kemudian saya dorong bikin peraturan daerahnya. Tahun 2017 jadilah peraturan daerah pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat namanya. Dan itu sekarang bergerak dengan Pak Gubernur membuat beberapa waktu yang lalu namanya Kreasi Jabar. Kreasi Jabar itu satu lembaga yang isinya adalah para pelaku ekonomi kreatif. Tapi dia diberikan anggaran, diberikan kewenangan untuk mengelola program-program pemerintah Jawa Barat. Berarti memang disupport ya? Disupport. Iya, betul. Jadi landasnya tadi ada peraturan daerahnya, kemudian ada lembaga, sekarang banyak programnya. Bahkan kalau pernah dengar kan mulai dibangun misalnya kreatif hub begitu ya. Itu bagian dari program yang dimunculkan dari Perda itu. Nah, dari 2017 ini. Ya kebetulan gubernur kita sekarang kan sangat mendukung banget lah untuk industri kreatif ini. Jadi ini kesempatannya kalau mau anak muda kreatif ya belajar dari yang udah-udah ini. Dan kita di Jawa Barat sangat memfasilitasi itu. Selain tadi ada Kreasi Jabar, ada Creative Hub yang kita bangun, dan program-programnya semakin banyak sekarang begitu. Event-event juga di-create termasuk untuk menarik ya market masuk ke Jawa Barat untuk pariwisata misalnya. Karena kita punya banyak sekali kunjungan wisatawan terutama dari orang Jakarta, orang Jabodetabek begitu ya. Nah, itu kan pasar yang luar biasa untuk industri kreatif. Nah, kekuatan industri kreatif kita ya hanya bisa masuk ke market kalau tadi kita tarik mereka untuk menjadi bagian dari pariwisata kita misalnya. Pak, yang membuat Bapak membuat perkumpulan Gen Wirausaha Milenial. Oh ya, itu cerita yang lain ya. Ini ide saya tentang bagaimana mendorong anak muda itu mau bisnis begitu ya. Karena dimanapun di dunia itu kita lihat negara-negara maju itu ya mereka bisa maju negaranya kalau pebisnisnya oke dan banyak. Benar. Nah, ini ide-ide ini harus ditularkan sifatnya sesungguhnya. Jadi sebenarnya itu kan satu forum, satu media tempat ngumpul begitu ya. Sharing antara yang sudah anak muda yang sudah sukses sebagai pengusaha kepada yang pengen jadi pelaku wirausaha begitu. Jadi ini gerakan mensosialisasikan, mempromosikan wirausaha. Supaya apa? Supaya tadi industri kreatif itu kemudian jadi bisnis, jadi sesuatu yang besar, memutar perekonomian begitu. Pada akhirnya kita Jawa Barat punya kekuatan ekonomi yang besar. Karena tujuan akhir tetap
ya bagaimana mensejahterakan semua rakyat Semua Jawa rakyat Barat Jawa gitu Barat. kan. Toolsnya tadi, pertama industri kreatif, kemudian kewirausahaan ini. Karena dua hal itu kalau digabungkan juga akan jadi sesuatu yang sangat besar. Dan sudah banyak contohnya yang sudah bergerak di bidang kewirausahaan industri kreatif. Termasuk radio ini sebenarnya kan bagian dari bisnis industri kreatif terbesar kalau di dunia. Iya, betul. Jadi kalau diukur di dunia itu salah satu yang terbesar selain TV adalah radio. Tertua juga, Pak. Tertua juga. Dan berhasil ya kan. Sukses. Bisa dipakai buat sosialisasi juga. Bertahan melewati disruption begitu ya. Iya. TV udah mulai agak terganggu Iya. oleh YouTube dan sebagainya, tapi radio masih oke banget gitu. Walaupun saya gempuran-gempuran ya. Dan ini sebenarnya kunci keberhasilan industri kreatif salah satunya harus blending. Jadi bagaimana berbagai subsektor industri kreatif itu harus menyatu. Contoh misalnya ya, kayak kita pasti tahu lah Harry Potter, kalau zaman saya kan booming banget Harry Potter itu Iya. awalnya dalam bentuk novel. Dia produk industri kreatif yang kemudian diboomingkan oleh film begitu kan. Setelah itu muncul produk mulai dari t-shirt, makanan, mainan, semua. Dan itu Iya. semua industri kreatif yang blending tadi, mixing begitu. Nah, itulah kemudian kunci keberhasilan industri kreatif adalah bagaimana mixing segala sesuatu subsektor itu karena punya satu brand. Bisa jadi Urban menurut saya gitu ya ke depan kalau mau lebih sukses sebagai pelaku industri kreatif punya produk yang lain yang berkaitan industri kreatif. Dan ini sarana promosinya paling gampang radio gitu. Iya benar juga. Ada lini merchandise urban Iya, misalnya gitu betul. atau pertunjukan interaktif urban atau animasi urban dan sebagainya. Itu karena itu contoh dari bagaimana brand-brand dunia termasuk tadi Harry Potter sukses karena mereka berhasil mixing sektor-sektor industri kreatif itu. Jadi memperluas juga ya. Memperluas. Iya, iya. Kayaknya nanti film KKN Nah. bisa ada merchandise-nya. Wah, Nah, mungkin, betul. mungkin. Tapi kaos-kaosnya udah ada Udah ada, bahkan di Desa Penari itu udah ada, Pak. Berawal dari cerita Facebook. Iya. Bahkan kalau kita lihat di Amerika polanya langsung dibikin jadi theme park, jadi satu tempat hiburan begitu. Nah, Iya. Kalau kita berkunjung ke Universal Studio di Amerika, itu kan ada khusus untuk Harry Potter, khusus untuk Oh, iya. apa itu Marvel. segala macam. Kan itu yang tadi dia berusaha terus memblending itu. Karena mereka kan saling menguatkan gitu satu sama lain di antara subsektor industri kreatif ini. Dan tadi kuncinya keberhasilannya tidak lain kalau ada pelaku wirausaha yang mau belajar, mau terus bekerja keras ya. Makanya saya dorong lewat Genway itu generasi wirausaha. Jadi Genway itu kan singkatan generasi wirausaha. Kan kalau kita sebut sekarang ada Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya. Nah, saya bikin Genway gitu. Oh iya. Dan itu ada campur tangannya orang-orang kreatif Iya. di Jawa Barat. Betul, terutama ya tadi para pelaku wirausaha yang bergerak di industri kreatif itu yang paling penting. Yang sebenarnya kekuatan Jawa Barat harus kita sadari di sana. Walaupun sekarang masih lebih banyak pelaku pertanian, Iya. tapi itu akan jauh lebih banyak nilai tambahnya kalau kemudian diolah dulu sebelum dijual. Betul. Dari produk pertanian bisa jadi produk kuliner, begitu kan, dan sebagainya. Itu kan harusnya begitu. Jadi petani juga nggak jualan beras begitu, tapi jualan produk kuliner akan jauh lebih cepat Iya, sejahteranya. iya. Itu jadi taman gitu, jadi apa? Tempat wisata. pembelajaran. Iya, benar. Itu gimana? Iya. Cara Dan itu mungkin bisa menjadi tempat pariwisata di Jawa Barat juga. Betul sekali. Ya. kayak Disney. Nah, itu bisa. Tapi memang sih di Jawa Barat juga banyak tempat-tempat pariwisata yang bisa menarik orang luar penasaran di Jawa Barat itu tuh seperti apa sih, kayak gimana? Nah, kita ngobrol-ngobrol nanti tentang pariwisata kan. Habis ini Iya dong. Stay tune terus di Urban Radio. ya. Sore-sore jam 7 malam. Oh, sampai jam 7 malam. Iya, jam 7 malam. Sampai jam 7 malam ada kajian. Bagaimana lapar? Dengan Bapak Yunandar Kapariwira, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang di mana Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ini tuh bertugas mengatasi masalah perekonomian yang ada di Betul. Jawa Barat, terus perdagangan, perindustrian, UMKM dan juga pariwisata. Ya, dan tentunya mengatasi masalahnya dengan solusi dong. Yoi. Kalau kita kan nggak ada solusinya. Isolasi doang. Buat rekan-rekan yang mau tahu info terkait program pemerintah bisa follow Instagramnya Kang Yun di @yunandar_perwira. Betul, dan Kang Yung juga masih di sini dong. Iya. Kita masih ngomongin tadi masalah pengembangan UMKM, Iya, betul. digitalisasi. Wah, ini daging. Dan terakhir saya daging banget sih. Heeh. Dan terakhir tadi ada ini pariwisata. Pariwisata. Iya, karena pariwisata kemarin kan sempat COVID cukup lama ya. Betul, Ada 2 tahun itu.
2 tahun dari dan sempat lumpuh juga kan, maksudnya Benar. pariwisata sempat sepi, terus Iya. yang dagang-dagang di situ juga jadi nggak jualan. Itu ada ini nggak strategi khusus dari pemerintah sendiri gitu? Ya, ini satu hal yang memang menurut saya, buat saya pribadi satu Ya. hal yang penting dan menarik kalau pariwisata ini. Kalau kita bicara bisa panjang lebar sebenarnya. Ya. Mungkin bisa 3 hari 3 malam. Wah, jadi kajian gitu ya. Karena memang menarik banget buat saya. Bener. Nah, sekarang kita bicara di pandemik ini memang satu hal cobaan terbesar pariwisata sebenarnya ya wabah, wabah penyakit ini. Iya. Apapun bisa diatasi termasuk dulu serangan teroris masih nggak mengganggu pariwisata. Tapi begitu sekalinya wabah, benar-benar nol banget. Kita lihat Bali. Kena banget ya, kena Betul. banget Bali berdampak. itu sampai minus 12% pertumbuhan ekonominya. Iya. Nah, alhamdulillah Jawa itu luar biasa. Jadi walaupun kena dampak luar biasa, tapi memang kita kan tidak hanya di sektor pariwisata kekuatannya. Nah, khusus pariwisata Jawa Barat ini memang kita harus bicara sesuatu yang sifatnya keunggulan komparatif ya. Kita punya sebenarnya alam yang bagus sekali. Gunung terbanyak di Indonesia itu provinsinya di Jawa Barat. Karena dikelilingi nggak ada tuh. Sungai terbanyak juga di Jawa Barat mungkin Iya. ya. Bahkan istilahnya Jawa Barat tuh seluruh daratan Jawa Barat itu adalah daerah aliran sungai kalau istilah resmi. Jadi itu sesuatu yang merupakan kekuatan kita. Tapi menurut saya salah satu kekuatan terbesarnya ada justru di masyarakatnya, di manusianya. Oke. Itu adalah bentuk budaya dan tadi kreativitas. Nah, modal dua ini sesungguhnya juga kalau kita lihat di Bali sama, mereka juga mengandalkan budaya sesungguhnya. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya pemerintah itu mendorong agar orang Jawa Barat lebih paham bisnis pariwisata. Karena punya tetap di bisnis. Ya, iya. Kalau nggak mendatangkan uang nggak akan bertahan lama begitu. Oke. Nah, uangnya sudah siap datang nih tiap weekend dari Jakarta. Ya, sebenarnya. Tinggal bagaimana kita membuat spending mereka para wisatawan ini di Jawa Barat itu bisa merata begitu. Jadi orang tidak hanya yang punya usaha besar saja yang dapat, tapi Ya. sampai ke pelosok desa. Nah, itu sedang kita dorong di Jawa Barat. Bagaimana strategi pariwisata itu bisa dinikmati sampai ke pelosok desa. Jadi kita kembangkan konsep namanya desa wisata. Nah, ini saya dorong kemarin perda inisiatif saya, namanya perda wisata Jawa Barat. Ini mengupayakan agar desa itu paham bagaimana berbisnis pariwisata. Difasilitasi, diedukasi oleh pemerintah provinsi begitu. Dan alhamdulillahnya pemerintah pusat juga sangat aware soal ini. Jadi sudah ada perlombaan, misalnya perlombaan untuk memilih desa wisata terbaik se-Indonesia. Oke. Dan di Jawa Barat sudah ada beberapa yang tergolong desa wisata yang sangat baik begitu ya. Benar. Dan ini harus kita jadikan kekuatan tadi. Jadi pada akhirnya nanti kalau desa yang berperan, masyarakat paling bawah yang berperan, paling jauh gitu ya, tidak hanya di kota, ya itu pemerataan akan terjadi begitu. Itu di satu sisi. Sisi yang lain tadi bagaimana budaya berperan di masing-masing desa ini. Karena itu jadi kekuatan yang tidak akan pernah habis dibandingkan yang lain. Kenapa? Unlimited lah ya. Unlimited, karena berbeda, unik gitu, sangat unik budaya kita itu. Tidak mungkin dimiliki oleh provinsi lain. Benar. Nah, itu yang kenapa kemudian budaya itu yang paling penting di dalam proses membangun wisata di desa ini. Harus selalu ada, tiap desa itu punya keunikan budaya yang dimunculkan. Karena Ya. itulah kekuatan kita yang pertama. Yang kedua tadi kreativitasnya. Bagaimana produk-produk itu bisa dibuat di desa, misalnya kerajinan, kuliner. Itu kan satu hal yang juga bagian dari budaya ya kan. Tapi kemudian diolah sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, yang sedang kita dorong juga desa ini kemudian dan daya tarik wisata lain Jawa Barat itu go digital. Nah, karena nggak mungkin sekarang orang wisata tanpa lihat dulu Sosmed, sosmed Berarti gitu itu kan. salah satu cara biar masyarakat jadi tertarik kembali. Betul. Setelah 2 tahun kita ada wabah. Ya, Oh betul iya sekali. Pak. Jadi tadi selain di desa yang kita dorong, karena kan ya biar lebih cepat ya penyebaran Ya, masyarakat. ya, Yang kedua, sosial media harus diperankan bagian dari konsep pariwisata. Ya. Tidak hanya sosial media, tapi juga marketplace untuk traveling dan sebagainya. Itu penting sekali sekarang. Karena itu yang kemudian akan menjadikan promosi. Dan yang berpromosi tidak hanya pemerintah pada akhirnya. Tapi setiap orang, bahkan bukan hanya yang punya objek wisata, Ya. tapi yang berwisata kan jadi bagian dari promosi itu. Itu promosinya lebih cepat FYP di TikTok. Ya, Apalagi TikTok ya, Iya. sekarang tumbuhnya kan pesat banget. Itu pasti promosi yang sangat efisien dan sangat efektif menurut saya. Iya, tapi jujur saya juga kalau ke tempat wisata tahu-taunya dari TikTok. lihat reviewnya dulu ya. Iya, lihat review. Sesuai nggak dengan di video dengan yang kenyataannya? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Nah, itu. Gitu. Karena ada beberapa tempat wisata di Jawa Barat
saya lupa di mananya ya, tapi kalau di TikTok itu sepi banget, jadi enak buat santai sendiri. Itu nyampe? Wah banyak kan. Jadi jatuhnya kayak CFD gitu. Karena 5.000 orang nonton bareng sama Nah, karena masuk FYP Betul, bang, betul. kayak gitu sih. Tapi ada juga tempat pariwisata Pak yang apa ya namanya, kita lihat di platform tuh bagus, tapi pas kesana tuh banyak sampah. Berarti yang bikinnya jago fotografi. Nah, Tahu ya. itu kan harus jadi perhatian juga ya pada pemerintah bagaimana kebersihan Ya, tempatnya. jadi memang salah satu standar yang harus diedukasikan ya pada para pelaku wisata, terutama di objek wisata itu tadi standar masalah kebersihan, toilet, Betul. wifi, begitu. Karena nggak mungkin orang wisata sekarang nggak posting begitu kan? Iya. Nggak mungkin banget lah. Nah itu tuh harus jadi kesadaran. Jadi memang itu standar sekarang, bukan sesuatu yang sifatnya tambahan, bukan. Harus jadi nomor satu dulu itu ada. Tadi kebersihan, toilet yang bersih, Betul. begitu. Kemudian tadi wifi. Bagaimana internet itu kan menjadi bagian dari behavior para pelaku wisata sekarang. Ya. Boleh nggak ada fasilitas apa-apa, tapi harus ada internet begitu kan? Itu kan bisa seperti itu kalau sekarang. Internet kan benar nomor satu Pak. Betul. Misalnya penginapannya boleh yang ya ala kadarnya, tapi ada internet. Nah itu lebih laku Iya. lagi. Gitu. Ada buat colokannya juga, Iya. ada Charger buat dan- main PUBG apa kayak gitu. Nah itu yang sedang didorong pemerintah supaya membangkitkan kembali pariwisata. Betul. Jadi kalau yang besar-besar mungkin saya kira pasti sudah paham lah ya. Benar, Manfaatkan internet, manfaatkan daya tarik yang ada. Tapi kalau masyarakat, bagaimana caranya kemudian ikut berbisnis wisata ini ya penting diedukasinya itu. Dan kenapa harus pariwisata? Karena pariwisata itu punya multiplier efek ekonomi yang paling besar. Oke. Orang satu wisatawan datang ya ke satu desa, pertama dia udah bayar ojolnya kayak saya tadi. Datang dia bayar ojol, tuh kan keluar. Kemudian dia nyari makan, rumah makan dapat juga. Padahal belum nyampe ke objek wisata nih, Benar. gitu kan? Iya, iya. Nyari penginapan dapat lagi, gitu kan? Itu terus berputar. Itu yang paling besar dampak. Sampai baru kemudian ke objek wisata, dia bayar lagi di objek wisata. Pulangnya beli merchandise, dia bayar lagi beli merchandise. Oleh-olehnya Jadi lagi. uang itu berputar lebih cepat ketika bisnis pariwisata ini. Nah itu yang kemudian bisa mempercepat bagian pemerataan pembangunan tadi. Oke. Gitu. Benar-benar. Itu sebabnya kalau ke Bali ya sebelum pandemi itu orang Bali jarang sekali yang miskin, jarang sekali yang nggak punya pekerjaan. Karena mereka paham betul bisnis pariwisata itu paling besar multiplier efeknya. Kenceng ya. Kenceng banget. Karena Bisa wisatawan pasti memanfaatkan ada, itu. pasti Benar. ada, pasti datang mulu. Dan pasti bagi-bagi uangnya dia otomatis sendiri gitu. Iya. Nggak ada yang bagi lagi. Iya, iya. Uang merata aja kan uangnya. Udah terkonsep. Nah, iya. Tapi yang namanya Jawa Barat banyak banget kan tempat pariwisata. Ada nggak memang menjadi favorit beberapa wisatawan di Jawa Barat? Ya, ini yang menarik juga. Tadi kan yang 3 hari 3 malam itu termasuk Iya. yang mana sebenarnya? Iya. Karena kan luas banget. Iya, gitu. banyak banget, kalau kan? kita lihat orang Jakarta kan dia pilihannya sebenarnya cuma 2 ya, kalau nggak ke Lembang itu ke Puncak begitu. Iya, Cuma di betul. situ aja. Nah, tapi kalau kita lihat lebih luas nih, ada satu hal yang menarik. Kemarin penelitian dengan BPS itu tahun 2020 dan 2021 kita menemukan bahwa ternyata ada sebagian besar orang wisata ke Jawa Barat karena mengunjungi saudaranya yang lagi sekolah. Oke. Nggak disangka banget kan? Iya. Objek wisata apa begitu kan? Itu agak susah juga mendefinisikannya, tapi itu besar banget. Orang dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak sekolah di sini. Iya. Kemudian dia menarik saudara yang datang sini untuk berkunjung, wisata, tapi juga tadi sebenarnya niat utamanya mengunjungi saudaranya. Oh. Dan berarti kenapa daya tariknya berarti sekolah atau saudaranya gitu kan? Iya. Tapi 2 hal itu ya penting dipahami oleh kita semua bahwa nggak mesti harus bikin objek wisata baru, nggak mesti punya seperti Bali mungkin punya Nusa Dua dan sebagainya. Oke. Ternyata bisa meng-create bisnis pariwisata bukan melalui objek wisata. Walaupun kalau kita bicara objek wisata banyak sekali kan. Kalau Jawa Barat mungkin yang paling terkenal, paling internasional tuh kalau nggak Kebun Raya Bogor yang udah punya nama dari zaman Iya, Belanda, betul. begitu kan. Di Bandung ada satu yang sangat unik, itu adalah galerinya Nyoman Nuarte itu. Itu sangat terkenal di internasional tuh. Iya, iya. Karena jarang ya Jawa Barat kita punya. Pernah kesana kan pasti kan? Oh, belum nggak? Coba kunjungi. Belum sih. Keren banget. Belum tuh. Pernah lihat di Bali patung Garuda Wisnu Kencana Oh itu? iya, GWK Itu ya. dibikinnya di Bandung. Oh gitu. Di galerinya Pak Nyoman Nuarte itu. Wah. Pernah lihat tuh di Instagram. Itu kalau orang bule lihat TripAdvisor pasti nomor 1 ya itu galeri itu. Nah, harusnya kita orang lokal juga Nah, masa orang lokal belum nggak pernah? tahu ya. Wah, kacau nih Itu kita. satu keunikan kita. Jadi daya tariknya itu sangat beragam sekali. Iya, Mulai iya. dari tadi Kebun Raya Bogor, Betul. galeri museum gitu ya. Dan ini menurut saya ya
strategi jadi harus berbeda, tidak bisa kita mempromosikan satu tempat saja, satu keunikan saja. Mungkin kalau Jakarta misalnya mempromosikan Monas saja gitu, kan kita nggak bisa gitu. Jadi tergantung segmennya orang mau kemana, gitu kan. Kayak misalnya orang dari Timur Tengah mungkin pengennya ke puncak begitu kan. Nah itu yang nggak tahu ya. Betul. Atau misalnya orang mana lagi yang lebih spesifik, orang dari kalau ke Jawa Barat tuh kalau nggak orang Malaysia, Singapura. Nah Malaysia ini paling banyak kemana coba? Pasar baru. Kayaknya pasar baru ternyata. Pasar baru. Karena niatnya adalah dia beli produk pasar baru dijual lagi di sana. Iya. Gitu. Kalau ini celana jeans Bandung kan. Iya. Kalau kita punya nama di Malaysia. Bener-bener. Kalau orang kayak apa ya yang bersekolah di Bandung nih Pak ya, mahasiswa. Kalau pulang pasti dia bawa, kalau nggak bawa kaos distro, karena jeans Pak. Iya betul. Dan itu baunya 2 dus. Iya, banyak jual lagi di sana. Jual lagi. Pesenan. Reseller di sana. Bener juga sih. Tapi kalau buat Kang Yun sendiri ada favorit nggak tempat wisata di Jawa Barat? Ya, kalau saya justru ya wisata. Saya setiap tahun itu coba wisata setiap liburan anak. Saya coba kunjungi berbagai tempat di Indonesia, terutama di Jawa Timur, di Bali. Sampai kemarin terakhir saya wisata di Jakarta. Untuk membandingkan sebenarnya konsep wisata di Jawa itu seperti apa. Nah, memang tidak bisa sangat mirip. Jadi kita punya keunggulan luar biasa ya. Saya misalnya di Bandung ya buat saya wisata itu cukup dengan jalan-jalan ke Braga begitu ya. Itu sudah happy banget. Karena yang penting kita hangoutnya dengan siapa, dengan keluarga, dengan teman, atau dengan ayang ya kan? Itu karena teman-teman urban ya begitu gitu. Nah ini satu konsep yang penting kan tadi pertanyaan berikutnya kita promosi ke siapa begitu. Ya. Jadi kalau anak muda yang dipromosikan, nah itu kan berarti beda dengan yang sudah berkeluarga begitu. Nah Jakarta itu ya dia mempromosikan konsep pariwisatanya untuk orang-orang mapan begitu kan. Backpackeran ke Jakarta mungkin nggak begitu cocok. Walaupun sekarang buat saya kemajuan transportasi sebagai perlu dinikmati semua orang. Supaya kita bisa belajar. Jawa Barat juga harus punya yang kayak gitu dong, begitu kan? Karena daya tarik Singapura misalnya itu karena MRT-nya. Percaya nggak bahwa nomor 1 daya tarik wisata Singapura menurut TripAdvisor, aplikasi travel itu adalah MRT. Begitu. Jadi bukan pergi ke Singapura Museum atau ke melihat patung singa ya. Iya, patung singa. Ternyata MRT-nya nomor 1. Nah, MRT Pan. Jawa Barat atau mungkin Bandung misalnya, apakah Braga bisa jadi untuk anak muda begitu. Nah, saya melihat begitu. Buat saya Braga, karena dulu saya sempat muda juga di Braga, dan orang sampai sekarang masih di Braga. Banyak kafe, gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus kita berikan pemahaman ke pemerintah. Jadi cara mempromosikan juga sesuai dengan marketnya tadi. Kalau ke usia saya ya nggak perlu yang ribet-ribet sampai harus ke atas gunung, kemudian ke daerah terpencil yang eksotik, tapi justru yang bikin comfort begitu. Nah, nyaman bareng Jadi keluarga. kemanapun saya ke provinsi lain ya carinya yang seperti itu. Nah, yang penting yang nyaman aja Pak. Mungkin nanti kota Bandung dengan kereta gantungnya mungkin. Nah, kalau ada itu keren banget tuh. Ya mungkin bisa. Apalagi Devan kan yang tempat wisata paling favorit itu tempat pijet, ya kan? Jelas. Devan tuh. Iya ya, habis main futsal kan. Jualan kan pegel-pegel. Iya. Tempat pijet itu salah satu wisata Devan. Devan pribadi. Kurang-kurangin Pan. Iya. Kan banyak. Keseleo kemarin. Ada Pangandaran. Enggak semua tempat pijet Pan. Pangandaran tempat pijet juga. Tapi buat tadi promosi program-program dari pemerintah bisa dicek di mana Pak Instagramnya? Nah, bisa langsung dicek aja di Instagramnya Bapak Yunandar, Kang Yun. Kang Yun, karena di sana itu udah detail sekali. Benar. Dan juga bisa follow langsung aja di Instagramnya Kang Yun di @yunandarperwira. Nah, buat terakhir, ada nggak yang mau disampaikan ke anak urban? Ya, ini khusus anak urban ya. Ya intinya menurut saya anak muda itu harus tetap mau belajar dan kreatif ya. Itu yang penting sekarang. Modal untuk maju itu di sana sebenarnya. Saya aja sampai umur sekarang ini selalu terus belajar dari siapapun. Itu yang paling penting. Dan berbuat sesuatu yang kreatif. Saya mencoba kreatif itu misalnya membuat peraturan-peraturan daerah yang menyesuaikan dengan zamannya. Saya bikin dulu peraturan daerah tentang kewirausahaan, tentang ekonomi kreatif, bahkan sampai perlindungan petani gitu. Itu inisiatif saya. Nah itu modal menurut saya untuk kita semua. Selain kita harus tetap kerja keras begitu. Kalau mau sukses ya kerja keras dulu, baru kemudian kita bisa nikmati. Dan sudah terbukti anak muda di zaman sekarang sukses
karena dia paling paham tentang bagaimana memanfaatkan teknologi. Dan itu Iya. modalnya sekali lagi kerja keras. Ada yang udah jadi menteri kan anak muda. Iya, Itu kan betul. keren banget tuh. Jadi Keren. nggak usah nunggu tua dulu untuk sukses. Dari sekarang. Udah juga bisa. Makanya sekarang anak urbannya udah difasilitasi kalau mau belajar. Iya, betul. Badannya udah ada, ininya udah ada, tinggal kemauannya. Iya, jadi pemerintah, terus media dan masyarakat juga saling membantu, saling support dan saling support. saling memahami itu yang Benar. paling penting, Pak. Demi kesejahteraan kita semua. Iya, jelas lah. Itulah. Itu ada intinya Jawa Barat tuh memiliki cukup segalanya ya. Dari pariwisata tadi ya kan orang-orang kreatif juga nggak Benar. kalah, semuanya Apalagi kan dimiliki sama Jawa Jawa Barat. Barat mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia. Betul sekali. Iya, iya, iya. Ah, keren banget lah Jawa Barat. Thank you juga. Sama-sama, terima kasih. Udah Teman-teman semua. ini udah datang ke Urban Main-main Radio kesini, ya. kasih Kang kita Yun. ilmu. Jelas. Sharing lah, sharing. Sharing. Jangan lupa anak Urban follow tadi Instagramnya ya kan. Iya. Sama Instagram Urban juga follow di @urban1063fm. Karena Tapi Kang Yun ada YouTube mungkin YouTube? Ya, YouTube ada. Oh boleh Yunandar. promosiin dong. YouTube saya Yunandar Perwira dan Yunandar Eka Perwira, jadi bisa dua tuh. Jadi kalau di search, ya bisa dua-duanya keluar maksudnya gitu. Oh iya iya benar. Dua-duanya di subscribe lah ya. benar. Dan jangan lupa juga anak urban follow Instagramnya Kang Yun di @Yunandar Perwira. Ada TikTok juga. Oh itu ada. Oh ya. TikTok. Ini Yunandar keren. Eka Perwira. Wah, mantap. Berarti semua sosmed dimiliki lah ya. Iya. Wah. Twitter juga ada. Wah keren. Apa Twitternya tuh? Twitternya Yunandar ya, @Yunandar. @Yunandar. Mobile Sekarang dulu Legends. ya, yang dulu. Habis Oke. okay. Nanti periode berikutnya ya. Ya udah kalau gitu thank you Kang Yun. Yoi. Terima kasih juga teman-teman Urban.